channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Dabah Al-Ardi, binatang yang dapat berbicara di akhir zaman. Di antara tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat yang misterius adalah kemunculan Dabah Al-Ardi, sosok yang digambarkan sebagai seekor binatang melata yang keluar dari perut bumi. Kisah Dabah Al-Ard menjadi tanda kiamat, memicu beragam interpretasi di kalangan ulama, cendekiawan, dan masyarakat. Makhluk ini disebutkan dalam Al-Quran, surah An-Naml, ayat 82, yang akan tampak ketika kerusakan moral manusia telah mencapai puncaknya. Kehadirannya bukan sekadar pertanda, tetapi juga berfungsi sebagai pembeda hakiki antara mukmin dan kafir. Dalam buku Yaumul Qiyamah, tanda-tanda dan gambaran hari kiamat berdasarkan sumber-sumber yang otentik, karya Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil, kemunculan Dabah Al-Ardi terjadi setelah beberapa peristiwa besar lain, seperti terbitnya matahari dari barat dan turunnya Nabi Isa. Peristiwa ini menjadi pengingat terakhir bagi umat manusia tentang kuasa Allah dan kepastian hari akhir. Dabah Al-Ard adalah makhluk hidup yang akan keluar dari perut bumi pada akhir zaman. Sebagai salah satu tanda besar, kubra, dekatnya hari kiamat, kehadirannya disebutkan dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml, Atitu. Makhluk ini bukanlah binatang biasa. Ia memiliki kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan manusia, bahkan mampu membedakan antara orang beriman dan kafir. Sementara Dirmi D dalam Dabah Al-Ardi dalam Al-Quran dan relevansinya dengan reptilia menyebut selain ayat di atas terdapat beberapa penyebutan dengan sifat dabah, di antaranya Quran Surat Al-An'am 38 menegaskan bahwa semua hewan di bumi adalah umat seperti manusia. Quran Surat Hud 6 menyatakan bahwa Allah menjamin rezeki setiap dabah. Quran Surat Saba 14 menceritakan rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman sebagai contoh dabah. Meskipun tidak digambarkan secara rinci dalam Al-Quran, beberapa hadis memberikan deskripsi tentang dabah, karakteristik Dabah Al-Ardi berdasarkan penelusuran kitab tafsir seperti Al-Munir, Al-Misbah, dan Al-Azhar. Dabah Al-Ardi digambarkan sebagai makhluk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bentuk fisik yang unik. Dabah Al-Ardi digambarkan sebagai makhluk yang besar, memiliki bulu dan berkaki 4. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Kemunculannya menyebabkan keheranan dan bahkan rasa takut. Kedua, dapat berbicara. Ia akan berbicara kepada manusia dengan bahasa yang jelas, menegaskan kebenaran ajaran. Allah akan menandai orang-orang berdasarkan iman mereka. Ketiga, tugas khusus. Dabah Al-Ard akan menandai wajah orang beriman dengan cahaya, sedangkan wajah orang kafir akan ditandai dengan kegelapan, sehingga semua orang dapat mengenali status keimanan satu sama lain, sehingga semua orang dapat menyaksikan kebenaran iman yang selama ini tersembunyi. Keempat, merujuk reptil. Kata dabah secara bahasa merujuk pada hewan melata yang dalam taksonomi modern termasuk dalam kelas reptilia. Ia mengelompokkan relevansi Dabah Al-Ardi dengan 4 ordo reptil. Namun, Dabah Al-Ardi tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan reptil yang dikenal saat ini, karena ia adalah makhluk gaib yang memiliki misi khusus sebagai tanda ilahi. Kelima, muncul dari Masjidil Haram atau antara Safa dan Marwah. Menurut Yusuf Al-Wabil, dabah berdasar penafsiran ulama muncul dari sekitar Masjidil Haram
atau antara Bukit Syafa dan Marwah. Al-Qadri dalam jurnal analisis hadis tanda kiamat melakukan kritik matan terhadap hadis-hadis tentang tanda kiamat, termasuk Dabah Al-Ardi. Ia menemukan bahwa redaksi hadis tentang 10 tanda kiamat tidak lengkap dalam beberapa kitab, kecuali dalam Sunan Ibnu Majah. Semua riwayat berasal dari sahabat Hudzaifah bin Asid, dan meski redaksinya berbeda, tidak ada pertentangan dengan Al-Quran atau logika. Menurut dia, hadis kemunculan dabah tersebut bisa ditafsirkan dalam makna tekstual dan kontekstual. 1. Tekstual dabah adalah binatang buas pembunuh yang muncul dari bumi, bertugas mengidentifikasi orang beriman dan kafir. 2. Kontekstual dabah dapat dimaknai sebagai simbol bencana alam permanen yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrem atau ulah manusia. Keluarnya dabah adalah salah satu tanda-tanda besar kiamat. Dabah adalah makhluk melata yang akan keluar dari bumi dan berbicara kepada manusia, menegaskan bahwa manusia tidak meyakini ayat-ayat Allah. Kemunculannya terjadi setelah Yajuj dan Majuj mati dan matahari terbit dari arah barat. Urutan 10 tanda kiamat besar menurut sebagian besar hadis adalah kemunculan asap duhan, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajuj dan Majuj, 3 gerhana di timur barat dan Jazirah Arab, serta api dari Yaman yang menggiring manusia. Urutan pasti beberapa di antaranya bisa berbeda dalam riwayat, tetapi secara umum tanda-tanda ini adalah yang paling sering disebutkan. Itulah kisah kemunculan dabah di akhir zaman menjelang hari kiamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subscribe, like, share, dan komen